arah kebijakan OJK sampai detik ini. Mungkin teman-teman ya, atau orang-orang yang sudah terlanjur nyemplung ke dunia online, sudah terlanjur meminjam di pinjol, akhirnya telat bayar, gagal bayar ya, dengan alasan yang selama ini kita sudah tahu sendiri ya, mungkin besarnya bunga yang diterapkan, atau mereka tidak membaca ketentuan dan mekanisme pinjol ini seperti apa, atau desakan dari debt collector, tekanan dari debt collector, intimidasi dari debt collector. Yang jadi pertanyaan mereka adalah, ada nggak ya satu solusi untuk mereka yang saat ini OJK dapat menjembatani hal ini? Ya, mereka berharap OJK bisa membantu mereka dalam menuntaskan permasalahan ini. Contoh, ketika terjadi ketidakmampuan, apa sih solusi yang paling tepat ketika kami sudah tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, yang mana kita melihat juga iklan pinjol terus berserakan, terus banyak di media-media sosial, di YouTube, bahkan Anda nonton YouTube ini aja iklannya juga pinjol ya. Saya juga sudah berupaya sebenarnya untuk supaya iklan pinjol tidak muncul di sini, tapi nggak bisa ya, karena itu kebijakan dan hak juga oleh YouTube. YouTube akan menempatkan iklan-iklan itu yang mengarah dengan pembahasan tersebut. Tapi saat ini bukan mengarah lagi, hampir semuanya iklan pinjol itu ada di setiap kali orang buka YouTube ya. Dan sebenarnya bagaimana sih solusi yang tepat? Ada nggak sih kebijakan-kebijakan yang benar-benar mengarah untuk mereka-mereka yang saat ini terjebak di pinjaman? Sampai detik ini kita kan tidak melihat ya arah kebijakan itu, dan saya mau bahas buat teman-teman semuanya, apakah benar ada satu kebijakan atau arah kebijakan dari OJK pun mengarah ke tentang penanganan pinjol yang lebih bagus ya, yang selama ini permasalahannya dikeluhkan oleh masyarakat, mungkin tentang bunga, denda, penagihan. Ada nggak sih arah kebijakan OJK? Dan kita mau bahas hari ini. Tapi sebelum saya lanjutkan untuk membahas video ini, buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, silahkan disupport dulu. Mudah-mudahan dengan dukungan dan supportan dari Anda, channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi, edukasi, dan semangat buat teman-teman. Dan yang mau bergabung di grup WhatsApp, silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel saya, atau di dalam deskripsi di video ini linknya sudah saya sebutkan. Oke, tentang arah kebijakan OJK sampai detik ini, mungkin teman-teman ya, atau orang-orang yang sudah terlanjur nyemplung ke dunia online, sudah terlanjur meminjam di pinjol, akhirnya telat bayar, gagal bayar ya, dengan alasan yang selama ini kita sudah tahu sendiri ya, mungkin besarnya bunga yang diterapkan, atau mereka tidak membaca ketentuan dan mekanisme pinjol ini seperti apa, atau desakan dari debt collector, tekanan dari debt collector, intimidasi dari debt collector. Yang jadi pertanyaan mereka adalah, ada nggak ya satu solusi untuk mereka yang saat ini mereka sudah tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar ya, diakibatkan atau dikarenakan keuangan atau pemasukan mereka yang sudah tidak memungkinkan lagi ya. Tapi ada nggak sih di balik ketidakmampuan mereka ini, kan masih ada upaya dari teman-teman semuanya, terutama ingin menyelesaikan dengan itikat baik mereka. Mereka ingin menyelesaikan masalah ini, tapi bukan dalam waktu dekat ya, bukan seperti tenor yang diberikan oleh pinjol yang waktunya cuma 14 hari, 20 hari atau 30 hari misalnya gitu ya. Mereka sudah nggak sanggup lagi nih, mereka meminta perpanjangan waktu. Tapi pinjol memang menawarkan perpanjangan waktu dengan ada uangnya juga, uang perpanjangan gitu. Inilah yang tidak disanggupi oleh teman-teman semuanya atau orang-orang yang terjebak di pinjol. Mereka selalu bersuara, mereka selalu menginginkan bahwa OJK dapat menjembatani hal ini ya. Mereka berharap OJK bisa membantu mereka dalam menuntaskan permasalahan ini. Contoh, ketika terjadi ketidakmampuan, ketidaksanggupan, beri orang ini restrukturisasi atau relaksasi atau perpanjangan waktu tanpa mereka mengeluarkan uang ya. OJK memang selalu mengarahkan si debetur, ketika si debeturnya mengadu ke OJK tentang permasalahan pinjol, OJK memang mengarahkan supaya debetur menyelesaikan kasus ini secara internal. Yang jadi masalahnya adalah tidak pernah terjadi kesepakatan antara si debetur dan si kreditur
Kenapa? Karena si kreditur selalu berpatok dalam sebuah janji. Ya, si debitur memang sudah mengakui bahwa itu adalah kelalaian mereka. Tapi ini didasari oleh keadaan, bukan karena unsur disengaja. Dan inilah tentang fungsi atau kehadiran OJK yang tidak dirasakan oleh masyarakat. Ya, ketika mereka ingin menyelesaikan satu hutang piutang mereka, tapi tidak menemukan satu kesepakatan antara kreditur dan si debitur, tidak ada satu solusi pun dari OJK bagaimana menengahi masalah ini. Di satu sisi si debitur tidak mampu menyelesaikan hari itu, di sisi lain si kreditur tidak mau memberikan toleransi. Ya, kalaupun diberikan keringanan, kalaupun diberikan perpanjangan waktu, si debitur harus mengeluarkan uang. Yang jadi permasalahan adalah si debitur ini tidak ada uang. Ya, makanya dipertanyakanlah arah kebijakan OJK ini sudah mengatur belum ke tahapan-tahapan yang seperti ini. Ya, ini kalau hanya dibiarkan, kalau hanya sebatas edukasi, himbauan, ini perkara tidak akan pernah selesai. Yang ada akan terjadi gagal bayar atau telat bayar yang makin besar lagi dari hal ini. Kalau OJK hanya bisa lepas tangan. OJK hanya membiarkan antara si debitur dan si kreditur tanpa ada menengahi satu permasalahan ini. Ya, makanya saya bilangin arah kebijakan dari OJK ada nggak sih ya kira-kira dalam menengahkan kasus antara si kreditur pinjol dengan si debitur pinjol yang saat ini mengalami telat bayar dan gagal bayar. Ini satu permasalahan aja baru tentang ketidakmampuan bayar ya saat ini, bukan untuk depannya. Depannya orang nggak ada yang tahu ya soal rezeki gitu. Ini baru satu persoalan. Ya, belum lagi ditambah dengan persoalan besarnya bunga yang mau diterapkan. Ya, besarnya denda yang diselipkan di dalam hal ini. Ya, ini juga menjadi masalah, menjadi beban juga bagi mereka setelah mereka telat bayar dan mengetahui ternyata bunga dan dendanya cukup luar biasa. Ya, makanya arah kebijakan OJK ini mengatur ini juga nggak dengan tindak tegas yang jelas. Ya, ini harus diperjelas dulu dong. Kalau OJK bilangin kami sudah mengatur melalui Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia 0,4 per hari, 0,4 per hari juga untuk dendanya atau 0,8. Sejauh ini di dalam prakteknya sudah sesuai belum dengan aturan yang diterbitkan gitu. Ya kan ini yang tidak ditemukan oleh masyarakat sampai detik. Yang saya pantau sampai detik ini ya, arah kebijakan OJK tentang pengaturan yang benar-benar ketat dan jelas terhadap pinjol ini, itu nggak ada sampai detik ini. Ya kalaupun ada, yaitu hanya tertuang dalam postingan-postingan di media sosial OJK ataupun aturan-aturan tertulis yang hanya ya cukup berdiam di situ aja, terlepas dari tulisan itu ya sudah gitu. Jadi bagaimana soal prakteknya, apakah praktek di lapangan sudah berjalan, OJK tidak peduli akan hal ini. Jadi kalau hari ini para si debitur yang telat bayar atau yang gagal bayar mengambil jalan pintas masing-masing ya. Kenapa saya bilangin itu sudah tepat ya? Karena memang tidak ada satu solusi ataupun satu arahan yang benar-benar bisa mereka ikuti saat ini. Ya, mereka mengharapkan ada perpanjangan tangan dari OJK untuk menengahi permasalahan mereka. Tapi sampai detik ini aturan OJK sendiri pun tidak ditaati oleh para pelaku usaha jasa keuangan dari pinjol ini, tidak ditaati. Bagaimana dia harus mengikuti satu solusi dari OJK. Ya, tapi saya perhatikan juga dari OJK-nya sendiri saat ini lebih sibuk ke suatu kebijakan di pasar modal gitu loh. Bahkan di posting-postingan OJK aja, OJK selalu menghimbau untuk orang-orang beralih ke pasar digital gitu loh ya. Padahal dari segi digital, kalau kayak pinjaman online ini kan juga termasuk salah satu pinjaman digitalnya gitu kan, yang kita tidak melihat transaksi langsung bertemunya antara si debitur dan si kreditur ya. Jadi memang tidak ada uang nyata di dalam hal itu gitu loh. Dan ini mekanismenya kan sebenarnya belum jelas gitu loh ya. OJK asal tahu ini aja lah, masih banyak masyarakat yang sulit membedakan mana pinjol yang resmi di OJK dan mana yang tidak ya. Itu menandakan orang-orang belum kayak mana ya,
literasinya tadi itu masih rendah dalam hal ini gitu loh. Dan ini sebenarnya harus menjadi PR bagi OJK gitu loh. Tapi kalau OJK menganggap ya sudahlah, harus nunggu booming dulu baru OJK bisa campur tangan dalam hal ini, ya saya yakin tahun ini akan terjadi stop bayar pinjol atau gagal bayar pinjol yang besar-besaran gitu loh. Karena mereka sudah muak ya, mereka akhirnya apa? Cuman bisa ngambil tapi tidak bisa mengembalikan. Ya. Karena yang mereka pinjam dengan yang mereka kembalikan itu jauh banget bunga dan dendanya yang harus mereka keluarkan. Minjam 1 juta harus bayar sampai 2.500.000, itu 150% bunga yang harus mereka bayarkan. Ya, mudah-mudahan OJK bisa mendengar dan bisa menyimak juga apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat tentang segi pinjaman online ini atau pinjaman yang berbasis digital saat ini ya, atau finansial teknologi yang disebut oleh fintech oleh OJK itu. Mudah-mudahan ini bisa lebih diperbaiki lagi, terutama dari segi mekanisme mereka itu harus ditinjau benar-benar. Jangan OJK hanya mengawasi dari balik layar saja, tapi kalau bisa coba tuh pelajari yang benar, coba minta mana mekanismenya, coba OJK pelajari lebih detailnya. Ya, apakah itu sudah pas, sudah cocok, atau mungkin bisa juga kita coba untuk diuji dulu, coba OJK pinjam atau uji masing-masing dari pinjol ini. Bagaimana mekanisme mereka, bagaimana pola penagihan mereka, bagaimana bunganya, bagaimana dendanya. Di situ akan tahu dan akan terbuka. Dan baru bisa OJK mencarikan satu solusi yang tepat bagi masyarakat yang telat bayar dan gagal bayar saat ini. Ya, tapi kalau OJK tidak ada juga solusi, saya yakin di tahun ini pinjol akan mengalami kerugian yang cukup besar. Ya, karena orang-orang ya mereka mau kayak mana lagi gitu, dalam hati ingin lah yang namanya hutang ya tetap mereka bayar, tapi besaran jumlah yang harus dikeluarkan terlalu besar, jumlah yang harus mereka bayarkan gitu. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, minjam 1 juta ya bayarnya 2.500.000 gitu loh. Bunganya 150%. Ya, sementara target dan sasaran pinjolnya adalah kelas menengah ke bawah. Ya, yang mereka hanya minjam 1.700.000 tapi harus membalikan 2,5. Ya, bahkan dendanya tidak pernah berhenti. Walaupun sudah ada aturan yang memperketat, belum lagi terbit lagi nih pinjol-pinjol ilegal mulai bermunculan lagi nih di beberapa sisi. Ya, mudah-mudahan OJK bisa lebih memaksimalkan supaya kita masih berharap terciptanya pinjaman online yang benar-benar berkualitas, bisa dirasakan bermanfaat bagi masyarakat, tidak terlalu memberatkan dan tidak terlalu membebani. Yang penting visi misi awal mereka tetap bisa berlanjut menjangkau orang-orang yang tidak terjangkau oleh bank-bank konvensional. Ya, mudah-mudahan ada satu kebijakan OJK mengarah ke pinjaman online. Kita berdoa saja, tapi kalau memang tidak ada ya kita apa boleh buat ya, stop bayar, gagal bayar, itu aja lah lagi ya. Jadi buat teman-teman semuanya, terima kasih banyak yang sudah hadir di channel Solusi Utang. Terima kasih telah menyimakin atau mengikuti video-video saya. Mudah-mudahan apa yang Anda cari bisa Anda temukan di sini, tapi jangan lupa juga di-support juga channel ini, di-like, di-share dan di-subscribe juga, karena semua itu adalah bentuk dukungan Anda juga buat saya, untuk saya tetap terus bisa memberikan edukasi, motivasi buat teman-teman semuanya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.